Anda kembali bersama kami kali ini di segmen Kompas Bisnis Saudara. Nilai tukar rupiah melayang ke atas 16.500-an, bahkan sempat menyundul 16.600 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan apakah kondisi ini mirip dengan krisis moneter 98? Ekonom bilang kondisi Indonesia saat ini jauh lebih aman ketimbang masa lampau. Rupiah sekarang sedang tertekan pengelolaan fiskal dan tergerusnya independensi Bank Indonesia. Menyusul pasar saham yang terpuruk pada 18 Maret 2025, sepekan kemudian nilai tukar rupiah ikut kedodoran dan menjadi salah satu mata uang berkinerja terburuk di Asia. Rupiah bahkan bergerak mendekati level 1998 saat Indonesia diterjang krisis moneter. Sebagai perbandingan, rupiah pada tahun 1998, tepatnya 22 Januari, menyentuh rekor terburuk di titik 17.000. Pada 17 Juni, rupiah masih melemah di level 16.900 per dolar Amerika Serikat. Di tahun 2025, era Presiden Prabowo Subianto, rupiah melemah ke titik 16.600-an pada 25 Maret, kemudian menguat tipis ke 16.500-an di 26 Maret. Meski rupiah terpuruk terhadap dolar, pemerintah mengklaim fundamental ekonomi saat ini berbeda dengan masa lampau atau 1998. Rupiah saat ini dalam kondisi jauh lebih aman. Ya, rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi, tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang. Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus, plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak tercorner ke depan. Sehingga dengan demikian nanti fundamental daripada devisa hasil ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah. Namun ekonom punya pandangan yang kritis membaca pelemahan rupiah kali ini. Permasalahan fiskal adalah salah satu penyebab rupiah jatuh. Situasi rupiah yang melemah terhadap dolar dan ini menjadi salah satu yang terburuk yang pernah terjadi pasca reformasi. Salah satunya karena ada permasalahan fiskal. Jadi mulai dari penerimaan pajak yang sedang turun, harga komoditas batu bara, nikel itu sedang turun, berpengaruh terhadap penerimaan negara, utangnya semakin besar dan terjadi mismatch di sana antara pembayaran utang dalam bentuk rupiah yang nanti harus dikonversi ke dalam dolar, sementara sebagian besar penerimaan yang diterima pemerintah adalah penerimaan dalam bentuk rupiah. Jadi kebutuhan falasnya sedang tinggi sekali, terutama untuk membayar utang jatuh tempo dan bunga yang nilainya cukup besar. Tidak hanya kinerja fiskal, pengelolaan moneter oleh Bank Indonesia, kemudian menurunnya independensi Bank Indonesia turut memperparah kejatuhan rupiah. Dari sisi kebijakan moneter, ada beberapa hal yang dicermati yang berpengaruh terhadap rupiah. Meskipun cadangan devisanya masih besar, tapi suku bunga masih belum jadi instrumen untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendorong dari sisi permintaan domestik. Di sisi yang lain, Bank Indonesia juga terlihat makin turun independensinya, makin tergerus independensinya, terutama ketika ada anggota Bank Indonesia aktif secara struktural itu menjadi komisaris di Bank BUMN. Dan Bank Indonesia juga masih menanggung burden sharing dan melakukan debt switching yang berpengaruh juga terhadap pelemahan dan sentimen negatif di pasar keuangan. Kabar baiknya, pelemahan rupiah tahun 2025 hanya secara nominal yang mendekati level krisis tahun 1998, tetapi secara value jauh berbeda. Fundamental seperti cadangan devisa saat ini dan keterlibatan UMKM sebagai penyokong kekuatan ekonomi. Kita bisa bandingkan dengan tahun 98, ada beberapa indikator ekonomi yang berbeda. Salah satunya adalah cadangan devisa hari ini lebih baik daripada 98. Kemudian dari sisi dominasi asing di surat berharga negara itu jauh lebih kecil dari tahun 98, yang artinya surat utang lebih didominasi oleh domestik, institusi domestik dan retail perorangan.
Dan ini membuat kita tidak terlalu banyak mendapatkan shock apabila ada gejolak eksternal yang berlebihan. Di sisi yang lain juga UMKM bagaimanapun juga masih menjadi tulang punggung dan menguatkan perekonomian. Jadi berbeda dengan tahun 98, sebagian UMKM sekarang sudah masuk dalam digitalisasi, sudah memperkuat dengan lapangan kerja yang cukup banyak. Walau secara indikator ekonomi saat ini, Indonesia jauh lebih kuat ketimbang 98, tetapi pelemahan rupiah adalah hal serius. Masyarakat masih banyak mengandalkan bahan impor seperti tepung dan BBM. Jika rupiah kalah terhadap dolar Amerika Serikat, barang-barang di tangan konsumen pasti lebih mahal. Diah Megasari Anjaya, Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.